Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap artis Reza Artamevia dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu Jumat sore kemarin. Reza ditangkap di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta dengan barang bukti 0,78 gram sabu. Polda Metro Jaya merilis kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Reza Artamevia. Saat ditangkap, Reza bersama 2 orang rekannya. Berdasarkan hasil tes urin ketiganya, hanya Reza yang dinyatakan positif. Saat digeledah, polisi menyita 0,78 gram sabu yang disimpan Reza Artamevia di dalam tas. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa alat hisap sabu atau bong. Dalam keterangan persnya, tersangka Reza meminta maaf telah mengecewakan keluarganya. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papap atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya. Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bong, kemudian ada korek api. Ini keterkaitan semuanya. Ya, modusnya yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif. Pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan. Hingga kini polisi masih memburu pemasok narkoba kepada Reza berinisial F dan melacak jaringan narkoba yang berkaitan penangkapan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ditangkapnya Reza Artamevia terkait kasus penggunaan narkoba bukanlah kali pertama terjadi. Di tahun 2016, Reza juga pernah ditangkap di Mataram, Nusa Tenggara Barat atas kepemilikan narkoba. Lama tak terdengar, penyanyi bersuara seksi Reza Artamevia justru kembali tersandung kasus hukum. Padahal namanya tengah kembali naik daun di panggung musik tanah air. 26 Agustus lalu, Reza bahkan kembali manggung bersama dengan Raisa dan Rosa. Ya, Reza Artamevia memang penyanyi 1990-an yang tetap eksis hingga kini. Tak perlu waktu lama bagi Reza untuk mencuri perhatian pemirsa tanah air. Suara yang khas dan wajah cantiknya membuatnya punya tempat di hati pemirsa dan panggung hiburan. Namun sayang, di tengah karirnya yang kembali bersinar, badai pun datang. Reza Artamevia diamankan Polda Metro Jaya karena kepemilikan sabu. Tertangkapnya Reza bukan kali pertama. 4 tahun silam, tepatnya 28 Agustus 2016, Reza diamankan di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, Reza Artamevia juga sempat diperiksa dengan status sebagai saksi pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah di Polda NTB. Dalam keterangannya, Reza tetap mengakui tidak tahu jika aspat itu adalah narkoba jenis sabu. Bahkan Reza juga menyangkal disebut sebagai pecandu. Reza juga mengaku dalam laporan itu jika aspat diberikan langsung oleh Gatot. Merasa tertipu, Reza kemudian melaporkan Gatot ke Polda Metro. Akibat kasus itu, Reza Artamevia kemudian menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usai menjalani rehabilitasi narkoba, hasilnya Reza dinyatakan abstinen, yakni kondisi di mana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali.
Selain Reza Artamevia, beberapa minggu terakhir setidaknya 2 musisi ditangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Mantan drummer BIP Jaka Hidayat terjerat narkoba jenis sabu, sedangkan drummer J-Rock Anton Rudy Kelces ditangkap karena menggunakan ganja. Pada 4 September kemarin, mantan drummer BIP Jaka Hidayat ditangkap petugas Satres Narkotika Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Jaka ditangkap bersama seorang rekannya di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, Jaka Hidayat menggunakan sabu sejak 2002 dan sempat berhenti, namun kembali menggunakan barang haram tersebut sejak 2 bulan lalu. Saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Ini tidak baik dan untuk kesehatan juga tidak baik. Saat menangkap Jaka dan rekannya, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 klip sabu 0,34 gram dan 2 unit handphone. Akibat perbuatannya, Jaka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Berdasarkan pemeriksaan awal, sementara untuk TSK JH diketahui sudah semenjak tahun 2002 menggunakan narkotika jenis sabu ini. Namun sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelumnya di akhir Agustus, drummer band J-Rock Anton Rudy Kelces bersama 3 rekannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan sebagian dari kru J-Rock yang ditangkap merupakan pemasok narkoba, sementara drummer J-Rock ditangkap sebagai pengguna. Terkait penangkapan ini, drummer band J-Rock meminta maaf kepada keluarga dan kerabatnya. Anton juga berpesan agar pengguna narkoba berhenti menggunakan barang haram tersebut. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kilogram lebih. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bandar narkoba jaringan lapas dibekuk polisi di Padang, Sumatera Barat. Saat digeledah, polisi menemukan narkotika jenis sabu dan senjata airsoft gun. Sejumlah polisi dari tim Piton Polsek Lubuk Begalung menggerebek rumah bandar narkoba di Sungai Beremas, Padang. Dalam penangkapan, polisi meringkus seorang bandar narkoba yang berada di dalam kamar. Polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu, beserta alat hisap sabu, dan 1 senjata jenis airsoft gun yang disembunyikan di dalam tas. Tersangka yang merupakan target operasi polisi dalam kasus narkoba diduga merupakan jaringan pengedar narkoba antar lapas di Kota Padang. Tersangka dibawa ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk pemeriksaan. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang suami di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh istrinya dan mengubur jenazahnya di kolong kamar tidurnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.